Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya masih akan membahas saham yang di request untuk periode tanggal 4 sampai 10 Februari 2024 ya, hari tanggal 15, hari Kamis. Ada total 28 saham yang sudah di request dan saya sudah membahas 3 saham. Tentu saja saya tidak mungkin membahas semua saham dalam waktu 1 minggu. Saya akan ada prioritas pembahasan saham. Yang pertama yaitu yang paling banyak di request. Kemudian jika jumlahnya sama, itu akan saya prioritaskan yang belum pernah saya bahas, yang saya bold kuning. Yang tidak saya bold kuning berarti sudah pernah saya bahas. Teman-teman bisa search di YouTube menggunakan keywordnya adalah analisa saham kode emiten naik level. Ya, jika tidak ada request, saya akan membahas secara random saham yang belum pernah dibahas di channel ini. Buat teman-teman yang mau request, linknya ada di deskripsi ya untuk Google Formnya. Hari ini saya akan membahas saham PSSI atau IMC Pelita Logistik ya. Ini dulu namanya Pelita Samudra kalau nggak salah, ganti nama di tahun 2023 ya. Harganya per tanggal 15 Februari 2024 itu adalah 490. Seperti biasa nanti kita akan membahas saham ini dari 5 parameter. Yang pertama kinerja harga saham sejak IPO, kemudian 10 tahun terakhir, kemudian untuk fundamental kita cek ini perusahaan apa, kinerjanya bagaimana, valuasi, dividen, dan kesehatan finansialnya. Untuk seasonality kita cek biasanya di bulan apa saja saham ini sering naik dan turun selama 10 tahun terakhir, dan dari bandarmologi kita akan cek kesehatan struktur sahamnya, peran investor asing, kepemilikan retail, perpindahan saham selama setahun terakhir dan bulan Februari ini. Ya, untuk teknikal kita akan bahas nanti kira-kira harga sahamnya ke depan akan ke arah mana. Oke, ini listing di bursa 2017 ya, jadi belum lama juga, belum sampai 10 tahun dengan IPO price-nya 135. Harga saat ini 490 berarti sudah multi bagger sejak IPO-nya ya. Asetnya teman-teman jadi 363%. Kemudian untuk 10 tahun terakhir kinerja harga sahamnya kita lihat jangka panjang 3 tahun dan 5 tahun ini sama ya, multi bagger. Kemudian setahun terakhir memang cenderung turun ya dalam waktu setahun terakhir. Untuk tahun ini sendiri 2024 sudah minus 2,97% dan harga tertinggi setahun terakhir pernah di 750, terendahnya di 460 ya. Jadi harga saat ini tuh mendekati harga terendahnya selama setahun terakhir ya kalau kita lihat di sini. Ini terendahnya ya, mendekati titik terendahnya di 460. Nah, untuk perusahaan sendiri ini IMC Pelita Logistik, ini kantornya di Menara Astra. Ya, ini situsnya teman-teman ya, imcpelitalog.com. Kalau teman-teman pengen tahu lebih detail ini perusahaannya apa, ya dia usahanya adalah jasa angkutan laut ya, khususnya untuk batu bara ya dan energi ya, nggak cuma batu bara, nanti ada energi yang lain. Nah, ini struktur grupnya ya teman-teman ya. Jadi dia punya 2 anak usaha, Pelita Global Logistik ya, kemudian Pelita Samudra Sria ya. Ini kapal kargo curah, ini ada kapal Tunda dan Tongkang dan Tongkang TNB ya, maksudnya. Kemudian ini juga memiliki cucu teman-teman ya, yaitu fasilitas muatan apung ya. Ini jumlah armadanya per kuartal 3 2023 ya teman-teman ya. Ada 33 kapal Tunda, 28 tongkang, fasilitas apungnya ada 2, ada tongkang dereknya 3, dan kapal curah besarnya ada 5. Ya, ini datanya berubah karena nanti akan ada beberapa yang juga dijual atau penambahan juga. Ya, untuk kinerjanya per September kita lihat ya, volume pengangkutannya dia turun ya, turun 26%. Kemudian dia rata-rata mengangkutnya memang paling banyak coal ya, ada clinker, kemudian ada nikel, ada copper juga sama iron ya. Ini yang paling banyak masih coal atau batu bara. Kemudian utilisasi kapalnya juga ini belum 90% ya, namun ini sudah cukup maksimal sih mestinya. Nah, kemudian kalau kita cek dari laporan keuangannya per kuartal 3 ya, karena kuartal 4 belum muncul, dia dapat uangnya nanti dari muatan apung dan pengangkutan, ada sewa berjangka juga, penyesuaian bunker, ada kelebihan waktu berlabuh ya nih. Kemudian ada bongkar muat, penahanan, dan jasa lainnya ya. Pendapatannya totalnya ada 79 juta US dollar. Ya, di sini ada pendapatan yang lebih 10%. Ya, ini ada PT Samudra, ini tidak ada yang DBK ya teman-teman ya.
Untuk kinerja perusahaannya, kita lihat ya, untuk pendapatan ini tambah lama tambah naik teman-teman ya. 2020 dia turun tipis, namun overall dia naik. Laba kotornya ini sebelum IPO merugi. Ya, IPO kan tadi 2017 ya, sebelum IPO itu merugi teman-teman ya. Laba usaha juga sama. Nah, setelah IPO dia sudah mulai mencetak profit ya. Dan saat ini sedang bertumbuh. Kalau kita lihat di tahun 2023 sendiri, di annualize ini untuk pendapatannya memang turun tadi karena memang volumenya sudah disebutkan turun ya teman-teman ya. Namun laba bersihnya malah naik. Ya, nanti kita cek ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat ya, struktur pendapatannya ini sebelum IPO teman-teman ya negatif. Setelah IPO dia menjadi lebih bagus ya, better. Dengan laba bersihnya juga fluktuatif. Namun kalau kita lihat tambah lama tambah naik ya. Dan ini ada juga anomali di mana laba bersihnya di 9 bulan pertama 2023 ini lebih tinggi daripada daripada laba kotor dan laba usahanya. Ya, kita cek lebih detail di sini kenapa bisa seperti itu. Jadi pendapatannya turun, laba kotornya turun, laba usahanya turun. Nah, tiba-tiba di sini ada penghasilan atau beban lain-lain yang meningkat. Ya, dan ini apa? Itu adalah, sorry saya nggak lampirkan di sini ternyata ya. Itu adalah penjualan aset teman-teman ya, penjualan aset yang dilakukan di 2023 ini ya. Totalnya ada 15 juta US dollar ya, penjualan asetnya. Oke, kemudian untuk valuasinya teman-teman ya, pada saat video ini dibuat itu PBV-nya dari 1,06 di mana rata-ratanya dari 0,95, jadi saat ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata meskipun masih lebih rendah dibandingkan 2021 dan 2022 ya. Karena tadi kita lihat memang setahun terakhir harga sahamnya lagi turun ya, tadi di awal ya kinerja harga sahamnya. Nah, untuk pairnya sendiri ini adalah pair terendahnya teman-teman ya. Pair terendahnya memang tadi karena disebabkan ada penjualan aset ya. Memang penjualan aset ini dilakukan karena harga kapal lagi naik, karena harga besi lagi naik ya. Jadi dia merasa kalau jual kapal saat ini dapat untung, dia jual kapalnya. Nanti kalau harga besi sudah normal mungkin dia akan menambah kapal baru lagi. Kira-kira seperti itu kayak kalau saya baca ya, informasi yang ada di web IDX. Ya, di sini kita pairnya lebih tinggi karena tidak penjualan aset teman-teman ya. Ada penjualan aset di mana laba bersihnya lebih tinggi daripada laba kotor dan laba usahanya. Ya, jadi ini sifatnya kemungkinan hanya sementara saja ya, momentum saja. Bisa terulang atau tidak ya mungkin aja bisa, namun ya tidak bisa setiap tahun. Ya, jadi untuk pair sedang paling rendah dan otomatis earning yield-nya jadi yang paling murah. Kenapa? Tadi harganya sedang turun, ya toh? Tapi earningnya naik ya, meskipun naiknya tadi dari penjualan aset. Jadi ini earning yield termurah ya, dengan 27,1% per tahun teman-teman ya, tingkat pengembaliannya kalau kita melakukan investasi ke perusahaan ini. Ya, namun ini hanya data per kuartal 3 2023 ya. Setiap kali keluar laporan keuangan pasti akan berubah itu ya teman-teman, earning yield. Nah, ini adalah harga wajarnya berapa dari earning yield 10 sampai 15% dengan book value 464. Itu ada di PBV 1,92 sampai 2,88. Ya, jadi kalau kita konversi ke harga wajarnya sebenarnya ada di 890 sampai 1335. Jadi harga saat ini tuh masih under value ya, masih lebih murah dibandingkan harga wajarnya, sekitar 45 sampai 63% diskonnya dari harga wajarnya. Nah, untuk dividen juga ini cukup menarik karena sejak IPO 2017, 2018 sudah mulai membagikan dividen. 2019 juga membagikan dividen, 2020, 2021, 2022 dan 2023, dan kalau kita lihat yieldnya semakin meninggi. Ya, terakhir 50 itu yieldnya ada di 9,25%. Dan untuk 2024 ini kalau misalnya sama ya teman-teman ya, sesuai dengan annualize-nya dan membagikan 40% itu akan naik lagi ya, yieldnya menjadi 10,8%. Ya, jadi baik secara dividen per share-nya naik tipis, namun yieldnya yang terutama itu naik menjadi 10,8% karena tadi earningnya naik, harganya malah turun ya setahun terakhir ya. Nah, untuk kesehatan finansialnya seperti apa? Nah, kalau kita lihat ya, quick ratio-nya ini membaik ya sejak kuartal 1 2023, kuartal 2, kuartal 3 ya, karena memang ada penjualan aset ya. Nah, ada penjualan aset, jadi dia dapat cash yang lumayan.
Dan kalau kita lihat juga debt to equity ratio-nya ini untuk jangka panjang tahunan ini bagus. Ini sebelum IPO tinggi 1 kali, kemudian sejak IPO dia turun dan makin kecil ya. Kesini ini terakhir kuartal 3 hanya 0,1 aja. Ya, hanya 10% dari ekuitas. Jadi bagus sekali ya keuangannya. Untuk seasonality kita lihat ya, ini belum genap 10 tahun ya, karena dia baru listing akhir 2017. Kalau kita lihat datanya sudah cukup oke ya, sudah cukup banyak. Kalau misalnya dicek ya, nanti bulan Maret ini berpotensi di atas 60% ya kenaikannya. Kemudian Juli ya, kemudian di bulan September dan Desember ya. Kalau kita lihat tadi untuk historical dividennya itu ada di bulan Mei atau Juni kalau nggak salah ya. Nah, ini Mei, ini pernah di November teman-teman ya, pernah di November 1 kali. Namun ini karena baginya 2 kali ya, 2018 bagi 2 kali, yang satunya mestinya interim ya. Kemudian ini Juni, ya, jadi bulan antara Mei dan Juni ya. Jadi kira-kira Mei dan Juni kalau kita lihat kaitkan dengan seasonality Mei dan Juni ya. Ya, Mei dan Juni. Ya, ini naiknya dari bulan April teman-teman ya, rata-rata ya untuk 3 tahun terakhir. Nah, sebelumnya memang turun ya. 3 tahun terakhir itu naik di bulan April ya, karena mungkin ngiranya dividennya di bulan Mei, ternyata di bulan Juni ya. Kemudian tadi Mei atau Juni ya, iya yang cuma April ya teman-teman ya. Kalau September dan Desember ini nggak tahu ya kenapa bisa naik ya. Desember terutama ini belum pernah turun sama sekali di bulan Desember ya, di bulan dimana di IPO belum pernah turun ya. Ini karena tidak kemana-mana aja harganya. Nah, untuk Bantara Mologinya gimana? Ini pengendalinya adalah Indo Prima Marine ya, 43,83%. Jadi ini oke ya, secara strukturnya masyarakat hanya 11,18%. Ya, ini sebagian besar ini 2 orang aja ini, Kendilo sama Indo Prima sudah bisa mengambil keputusan ya. Ada direksi juga di sini dan punya treasury teman-teman ya. Karena ini baru IPO, belum kena 10 tahun sudah memiliki treasury. Ya, total sahamnya 5,4 miliar. Nah, kalau kita lihat peran investor asing di saham ini tidak terlalu besar dan korelasinya juga tidak teratur ya. Kemudian ini investor asing sedang terlihat buang barang ya, sejak dari 2022 buang barang terus. Februari juga setiap hari ya menjual barangnya. Nah, untuk kepemilikan retailnya ini kebalikan dari investor asing, dia justru menambah terus ya, jumlah investornya bertambah setahun terakhir 600 dan Desember ke Januari masih bertambah 10. Jumlah lembar sahamnya bertambah, average-nya bertambah ya. Dan rata-rata penambahannya ini konsisten, jadi masih konsisten, setiap 1 orang itu masuk ke saham ini average-nya di 15 juta rupiah ya, penambahannya ya, jadi di atas rata-rata sehingga value per ordernya jadi naik. Nah, untuk perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir kalau kita lihat ya, dari Januari ini kita lihat sempat naik garis bandarnya, kemudian dia turun. Ya, kalau kita lihat di banda detektor ini kebanyakan netralnya, ada top buahnya normal accumulation. Kalau kita lihat di broker summary-nya, ini cenderung distribusi teman-teman ya, karena kalau saya cek ini broker yang digunakan oleh pengendali adalah broker SS ya, broker SS, kemudian SQ. Nah, SQ di sini membeli, kemudian satu lagi RF ya. Di sini RF setahun terakhir RF tidak ada ya teman-teman ya. Tidak ada pergerakannya, jadi hanya SS dan SQ ya, dimana SS ini melakukan distribusi penjualan ke broker-broker retail. Ya, jadi cenderungnya saya lebih ke distribusi setahun terakhir, kita cek lebih detailnya teman-teman ya di sini. Nah, kalau kita lihat ya lokal ID ini naik ya. Naik dapat barangnya dari ternyata ini dapat barangnya juga dari investor asing retail ya. Jadi bukan dari uang besar ya, dari investor asing retail nih teman-teman ya. 0,37 ditampung oleh investor retail lokal ya. Nah, kemudian ada beberapa uang besar juga di sini ya, ada corporate asing yang juga ditampung ya oleh corporate lokal dan investor retail lokal. Namun kalau kita lihat tadi secara brokernya tetap saya lebih ke arah distribusi ya setahun terakhir ya.
karena secara brokernya juga, secara penambahan investor retailnya juga mendukung ya. Jadi lebih ke distribusi meskipun dapatnya dari investor asing lokal, investor asing retail ya. Nah, untuk di bulan Februari ini sendiri teman-teman ya, dari tanggal 1 sampai 15 juga terlihat garisnya masih turun. Banda detektornya masih terlihat jelas big distribution dan lebih jelas lagi dari broker summary ya. Broker summary lebih lebih kasat mata lagi ya, broker XL ya, ini CC, YPXC, ya GR, PD ya, yang jumlahnya aja juga sudah terlalu banyak di sini ya. Tapi broker SQ yang dipakai oleh salah satu pengendali ada jualan di sini. SS di sini mana SS? SS tidak ada, RF juga tidak tampil ya. Jadi masih ada satu SQ yang masih buang barang atau melayani penjualan ya. Bukan berarti pengendalinya atau bandarnya jual barang, bukan ya. Bisa jadi karena retailnya meminta terus ya, mau nggak mau kan namanya bandar harus kasih barang ya. Namun dikasihnya justru harganya malah turun ya, diturunin terus ya teman-teman ya. Nah, untuk teknikalnya kalau kita lihat teman-teman ya, ini sebenarnya kalau kita lihat jangka panjang ini sedang ranging ya di 500 sampai 720. Ini sempat mau breakout namun tidak jadi, turun lagi ya ke 500, naik lagi, dan ini sempat breakdown di bawah 500 namun dia naik lagi, bertahan di sini, breakdown lagi, naik lagi ya. Ini naik lagi, tembus lagi ya, dan saat ini pas 90 teman-teman ya. Nah, kira-kira ya dengan tadi analisa ini karena sedang distribusi ya, jadi sulit untuk naik ya karena sedang ada fase distribusi setahun terakhir dan terutama di bulan Februari ini tekanan jualnya masih tinggi, jadi sulit untuk naik. Namun nanti ada ada corporate action dividend ya. Tinggal nanti dividennya kira-kira berapa. Tadi kalau sesuai prediksi 10% pastinya akan ngangkat ya. 10% itu tadi kira-kira 50 rupiahan ya, 50 rupiahan, berarti mungkin akan dinaikkan ke 550 lagi ya sebelum dividen. Dividen nanti kapan, tadi kalau nggak Mei, Juni ya kalau nggak salah ya. Nah, naikin 50, kemudian after dividen dia baru kemungkinan akan breakdown ke bawah ya setelah pembagian dividen ya. Nah, akan turun ke bawah, saya yakin dia akan breakdown karena distribusi masih terjadi terus ya, kecuali nanti ya bandarnya berubah arah ya berubah arah tiba-tiba akumulasi gitu ya, beda cerita ya. Namun ini karena tadi sedang distribusi setahun terakhir, atau retailnya sedang antusias membeli saham ini ya, diturunin terus ya, diadu tahan tahan nafas ya, seberapa kuat megang saham ini kalau diturunin. Oke, mungkin itu aja. Sekarang kita masuk ke risamnya teman-teman ya. Untuk kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya masih turun karena tadi volumenya memang turun ya, dan tadi laba bersihnya naik karena ada penjualan aset yang tentu saja akan berdampak kepada pendapatan di masa yang akan datang ya, karena jumlah armadanya turun. Valuasi masih terbilang murah karena ada penjualan asetnya. Kemudian rutin bagi dividen, forecastnya 10,8% ya. Saya sudah cek cashnya, uang kasnya sangat cukup untuk pembagian dividen 40% ya, sangat cukup sekali. Untuk berpotensi naik di atas 60% ada di bulan Maret, Juli, September, dan Desember. Dan tadi saya putuskan untuk Januari tahun terakhir distribusi ya, 1 sampai 15 Februari juga ini lebih terlihat ya kasat mata distribusinya. Kalau setahun terakhir tadi ada netralnya teman-teman ya. Dan untuk teknikal saya masih menyimpulkan ini masih ranging di 500 sampai 720 ya. Nanti kemungkinan akan naik dan kemungkinan besar akan breakdown ya setelah pembagian dividen di bawah 500 ya, atau melanjutkan penurunan ya ke garis support di bawahnya lagi ya. Nah, terakhir teman-teman ya, disclaimer, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham PSSI. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham PSSI. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Jika analisanya teman-teman selaras dengan analisa yang saya bagikan, ya silahkan ambil keputusan investasi. Jika analisa saya berkontra atau berlawanan dengan analisanya teman-teman,
ya silakan mungkin dianalisa ulang lagi atau dipertimbangkan untuk memilih saham lain kalau misalnya ragu-ragu ya. Oke, mungkin sampai di situ dulu aja analisa saham PSSI ya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa teman-teman kalau mau request formnya saya sudah sediakan di link deskripsi. Saya hanya membahas saat ini hanya membahas saham-saham yang di request oleh teman-teman ya. Selama masih ada request berarti saya akan tetap membuatkan video yang di request. Oke, kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.